Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai penjelasan tentang analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat merupakan proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Atau dalam arti bahwa manajemen bakat atau bahasa Inggrisnya talent management itu merupakan sebuah proses yang berorientasi pada sasaran strategis perusahaan. Nah, proses-proses tersebut tercermin pada aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia, dari mulai aktivitas perencanaan, analisis pekerjaan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan. Terus juga ada manajemen kinerja, di situ ada penilaian kinerja, lalu pemberian kompensasi atau pemeliharaan karyawan. Jadi dalam keputusan-keputusan aktivitas MSDM itu harus mendukung sasaran strategis perusahaan. Dan seluruh proses dalam manajemen bakat yang terintegrasi tersebut ya tadi harus saling mendukung satu sama lain untuk menghasilkan kompetensi karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Kemudian terkait dengan analisis pekerjaan. Sebelum kita masuk penjelasan tentang analisis pekerjaan, maka kita harus mendefinisikan apa itu pekerjaan. Nah, pekerjaan itu serangkaian tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi mencapai tujuannya. Atau ya dengan kata lain bahwa pekerjaan itu sekelompok jabatan yang terdiri dari pekerjaan yang sama dan membutuhkan kompetensi, pelatihan, dan kepercayaan satu sama lain. Sedangkan secara definisi, analisis pekerjaan itu merupakan prosedur yang kita gunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuk jabatan tersebut atau untuk posisi tersebut. Nah, dengan melakukan analisis pekerjaan atau dengan melakukan analisis pekerjaan, tugas-tugas yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pekerjaan dapat teridentifikasi. Kalau kita lihat dari definisi di slide, bahwa analisis pekerjaan itu terdapat dua aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu aspek tugas dan aspek tenaga kerja atau aspek manusia. Aspek tugas itu ya menerangkan apa-apa yang harus dikerjakan dalam pekerjaan tersebut, dan dari sisi aspek manusia yaitu menjelaskan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan manajemen bakat diawali dengan memahami pekerjaan, apa yang perlu diisi, dan ciri-ciri manusia serta kompetensi karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Nah, hasil dari analisis pekerjaan itu adalah uraian jabatan atau job description dan job specification atau spesifikasi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan itu merupakan dokumen tertulis ya yang memberikan informasi tentang tugas-tugas, kewajiban,
tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Sedangkan spesifikasi pekerjaan merupakan dokumen yang menjelaskan kualifikasi minimum yang dapat diterima yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, kualifikasinya itu bisa dari 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Selanjutnya, terdapat beberapa informasi yang kita peroleh ketika kita melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu informasi tentang aktivitas kerja. Jadi, kita dapat informasi mengenai aktivitas kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu jabatan yang diembannya. Dalam aktivitas ini meliputi bagaimana, kenapa, kapan pekerjaan itu dikerjakan gitu ya. Lalu informasi berikutnya adalah tentang perilaku manusia. Nah, di dalam informasi perilaku manusia ini kita dapat gambaran tentang perilaku apa saja yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Seperti mengangkat berat, berjalan, sesekali kita membungkuk, duduk lama, atau berdiri sesekali, atau berdiri terus-terusan selama jam pekerjaan. Stop dulu, ada azan ya. Nah, informasi selanjutnya tentang peralatan ya. Peralatan yang dibutuhkan. Jadi dari analisis pekerjaan itu kita bisa mendapatkan informasi mengenai alat-alat apa yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu ada standar kinerja ya. Dari informasi analisis pekerjaan kita dapat informasi mengenai standar kinerja dari pekerjaan tersebut untuk mengukur apakah pekerjaan dilaksanakan dengan baik sesuai standar atau tidak. Lalu konteks pekerjaan. Nah, dalam konteks pekerjaan ini kita dapat informasi mengenai kondisi kerja fisik, beban kerja, insentif, dan lain-lainnya. Contohnya di sini ada kepada siapa kita berinteraksi. Misalkan bagian pemasaran, marketing gitu ya. Marketing ini interaksinya ke siapa aja gitu ya. Lalu ada persyaratan manusia. Nah, di sini adalah kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut dilihat dari sisi manusianya. Jadi kita dapat informasi tentang hal tersebut ya. Lalu sumber-sumber informasi yang digunakan dalam analisis pekerjaan itu yang pertama kita bisa gunakan pemegang jabatan atau karyawan yang mengisi posisi pekerjaan tersebut. Ya. Pegawai yang sedang melakukan pekerjaan atau karyawan yang sedang melakukan pekerjaan memiliki pengetahuan langsung mengenai tugas, kewajiban, dan kompetensi terkait dengan pekerjaannya. Makanya itu sumber informasi analisis pekerjaan. Lalu sumber yang lain adalah pengawas atau supervisor. Nah, supervisor ini memiliki informasi langsung mengenai kewajiban-kewajiban terkait dengan suatu pekerjaan. Lalu juga sumbernya bisa berasal dari seorang analis pekerjaan. Jadi memang ada pekerjaan khusus yaitu tentang analis pekerjaan ya. Lalu juga bisa bersumber dari pelanggan ya. Pelanggan itu biasanya melakukan analisis pekerjaan dari sudut pandang pelanggan. Jadi pengamatan pelanggan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya, itulah informasi atau sumber-sumber informasi untuk melakukan analisis pekerjaan. Selanjutnya adalah ada beberapa manfaat informasi ketika kita melakukan analisis pekerjaan. Nah, informasi ini ya untuk mendukung berbagai aktivitas manajemen SDM dalam sebuah organisasi. Misalkan untuk aktivitas rekrutmen dan seleksi. Terus juga ada untuk penilaian kinerja atau penilaian prestasi. Terus juga untuk keputusan kompensasi ya. Di situ ada upah dan gaji. Lalu juga informasi untuk pelatihan yang dibutuhkan, terus keselamatan dan kesehatan. Jadi ya
Contohnya perekrutan gitu ya. Informasi mengenai jenis pekerjaan, apa yang harus dilakukan, dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan seperti apa, itu bisa dijadikan sumber ketika kita ingin melakukan rekrutmen karyawan gitu ya. Dan ketika kita melakukan seleksi, jadi sudah ada panduannya, karyawan yang seperti apa yang dibutuhkan, kompetensi apa gitu ya. Terus juga di dalam analisis pekerjaan ya kita bisa menilai kinerja seseorang ya. Jadi di dalam analisis pekerjaan itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu telah berhasil diselesaikan dengan baik atau tidak. Ya, jadi membandingkan antara kinerja aktual setiap karyawan dengan standar tugas kinerjanya. Ya kan? Jadi di analisis pekerjaan itu kan dideskripsikan apa-apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita mau menilai pekerjaan seseorang ya berarti dinilai aja, bandingkan antara pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan secara aktual dengan job desk-nya masing-masing gitu. Lalu informasi terkait dengan kompensasi. Jadi analisis pekerjaan itu ya berguna untuk menentukan nilai dari setiap pekerjaan dan dapat menyediakan informasi untuk menentukan besaran kompensasi yang layak serta seimbang dengan beban kerja, kondisi kerja, kewajiban serta spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Ya. Itu terkait dengan beberapa manfaat informasi dari analisis pekerjaan. Ya bisa yang lainnya misalkan tentang ini pelatihan yang dibutuhkan. Ya, deskripsi pekerjaan itu menyebutkan tugas spesifik dan keterampilan yang disyaratkan oleh pekerjaan. Sehingga ketika kita mau menentukan jenis pelatihan, itu bisa melihat dari analisis pekerjaan. Apakah pelatihan ini dibutuhkan atau tidak, atau pelatihan ini sudah pernah dilakukan gitu ya, dengan melihat spesifikasi karyawan yang sudah ditulis atau yang diterangkan di analisis pekerjaan. Nah, ada beberapa metode dalam melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama adalah kita melakukan pengamatan, terus juga wawancara, kuesioner, dan catatan karyawan. Nah, ketika kita observasi, ya kita melakukan pengamatan secara langsung terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan. Ya. Tapi di metode observasi ini ada kelemahannya ketika karyawan tersebut meninggalkan beberapa aktivitas yang mungkin ya tidak semua pekerjaan dilakukan pada saat itu, sehingga kita melakukan pengamatannya ya ada yang ketinggalan gitu informasinya atau kurang lengkap. Terus metode lainnya adalah wawancara. Wawancara secara langsung ya merupakan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi. Jadi dalam analisis pekerjaan, seorang analis melakukan wawancara dengan penyelia atau supervisor dan individu yang menduduki pekerjaan tersebut. Atau ya kita langsung wawancara dengan penyelia atau supervisor atau dengan karyawan yang memang sedang mengerjakan tugasnya gitu ya. Kemudian di sini kita bisa mengetahui tugas, aktivitas kerja, beban kerja, lalu syarat-syarat lainnya dalam suatu pekerjaan tertentu. Ini metode ini ya dianggap paling akurat karena seorang analis bisa mengumpulkan informasi langsung dari sumbernya. Jadi kita kan tanya langsung sama karyawannya gitu ya. Jadi kita bisa dapat informasi yang akurat. Tapi ada kelemahannya. Kelemahan metode ini ya banyak menghabiskan waktu gitu ya, ngobrol, nanya dan sebagainya. Ya, selain itu ya keterangan narasumber kemungkinan tidak cocok dengan kondisi sebenarnya. Jadi nerangin atau jawabnya apa, tapi realnya apa gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan informasinya jadi bias gitu. Lalu ada juga metode kuesioner. Metode kuesioner ini merupakan metode yang paling murah serta tidak memakan waktu lama. Metode ini dikirimkan kepada job holder atau pemegang jabatan tersebut atau karyawan gitu ya. Mereka diminta mengisi terus ngejelasin tugas-tugas dalam pekerjaannya, tanggung jawabnya seperti apa, aktivitas-aktivitas kerjaannya seperti apa. Nah, itu dengan menggunakan metode kuesioner. Kadang ya
bisa menjadi punya kelemahan, yaitu ketika karyawan itu tidak bisa memahami pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, atau kuesionernya diisi nggak lengkap sama karyawan tersebut gitu ya, karena mungkin keadaan yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Nah, metode yang lain adalah metode catatan karyawan. Jadi setiap karyawan itu punya log, punya profil yang harus diisi, kira-kira hari ini misalkan mengerjakan apa dan sebagainya, atau ada buku hariannya gitu ya, terkait dengan apa-apa saja yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Nah, ini merupakan proses dalam melakukan analisis pekerjaan, dari mulai merencanakan analisis pekerjaan. Jadi kita harus menentukan tujuan kita melakukan analisis pekerjaan ini untuk apa, dan jangan lupa kita minta dukungan dari manajemen tingkat atas. Lalu mempersiapkan analisis pekerjaan ya diantaranya kita pekerjaan apa yang kita analis gitu ya, terus metodologinya menggunakan metode apa, lalu meninjau apakah dokumen-dokumennya kita sudah siap atau enggak gitu ya. Terus ya jangan lupa dikomunikasikan proses tersebut kepada para manajer. Lalu proses berikutnya adalah ya kita lakukan analisis pekerjaan ya dengan cara mengumpulkan data ya, misalkan wawancara dan sebagainya. Lalu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Jadi membuat konsep, ketika kita sudah mengumpulkan data ya membuat konsep, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan ya. Lalu kita bahas bareng kita bahas bareng dengan para manajer gitu ya. Lalu kalau sudah kita bahas, kita bikin rekomendasi ya, dan membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir adalah mempertahankan dan memperbarui deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Ya, kalau misalkan butuh perbaharuan ya kita perbaharui, kalau misalkan ada hal-hal yang kita pertahankan ya kita pertahankan dari spesifikasi pekerjaan atau deskripsi pekerjaan yang lamanya gitu. Itulah proses atau tahapan dalam melakukan analisis pekerjaan. Nah, sebenarnya tidak ada bentuk atau gaya yang paten terkait dengan bagaimana kita menulis deskripsi pekerjaan. Tapi ini ada paling tidak ada contoh-contoh komponen apa saja yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan. Yang pertama itu komponennya adalah identifikasi pekerjaan, lalu ada rangkuman pekerjaan, tanggung jawab dan tugas, terus ada otoritas pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi kerja, dan spesifikasi pekerjaan. Jadi ketika kita menyusun deskripsi pekerjaan atau menulis deskripsi pekerjaan, paling tidak ada 7 informasi yang ada komponen, ada 7 komponen yang harus kita tulis atau kita terangkan. Yang pertama itu tadi tentang identifikasi pekerjaan. Jadi identifikasi ini berisi tentang informasi mengenai nama jabatannya apa gitu ya, kode jabatannya apa, posisi jabatan dalam struktur itu seperti apa. Terus ada rangkuman pekerjaan. Jadi dalam di deskripsi pekerjaan itu ada rangkuman pekerjaan berisi tentang informasi mengenai gambaran umum pekerjaan ya. Misalnya seperti apa pekerjaannya, kemudian gimana cara melakukan pekerjaannya, terus mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Nah, terus juga isi di deskripsi pekerjaan itu ada tanggung jawab dan tugas. Ya. Jadi tugas-tugas apa yang harus dilakukan, tanggung jawab apa yang diemban, ya. Terus juga ya ada spesifikasi pekerjaan di dalam deskripsi pekerjaan itu. Ya, persyaratan-persyaratan yang memang disyaratkan untuk jabatan tertentu dari sisi knowledge, skill, sama attitude-nya. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan analisis pekerjaan berbasis kompetensi. Nah, maka kita harus tahu dulu nih kompetensi itu apa. Nah, kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan karakteristik lain yang bisa diukur
ya, yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan atau fungsi pekerjaan dengan baik, ya. Misalkan kompetensi interpersonal dan lain sebagainya, ya, ada kompetensi inti, ada kompetensi taktikal dan sebagainya, macam-macam, ya. Kita sudah pernah belajar nih di apa namanya di pengantar manajemen tentang kompetensi macam-macamnya seperti apa. Nah, lalu apa sih maksud dari analisis pekerjaan berbasis kompetensi ini? Nah, berdasarkan definisi di slide itu, bahwa analisis pekerjaan berbasis kompetensi itu, ya, menggambarkan pekerjaan dalam hal kompetensi keperilakuan, ya, pengetahuan, keterampilan, dan atau perilaku yang dapat diukur dan diamati, yang harus ditampilkan oleh karyawan untuk pekerjaan tersebut dengan baik, ya. Jadi ketika kita mau melakukan analisis pekerjaan berbasis kompetensi, kita membuat profil tiap-tiap pekerjaan, ya. Jadi di profil itu nanti kelihatan kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan untuk menduduki pekerjaan-pekerjaan tersebut, gitu, ya. Itu namanya analisis pekerjaan berbasis kompetensi, ya. Nah, sekarang tugas buat teman-teman semuanya, coba teman-teman cari contoh deskripsi pekerjaan, atau kalian lakukan observasi, atau juga metodenya seperti apa, ya. Metodenya itu bisa observasi, bisa juga catatan karyawannya sendiri, atau wawancara dan sebagainya, yaitu mencari deskripsi pekerjaan ini yang sudah bekerja, ya, sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini. Ya, kalau misalkan kita bekerja sekarang itu sebagai teller bank, berarti kita mendeskripsikan pekerjaan teller bank itu seperti apa. Tapi bagaimana jika ada yang belum bekerja, ya, berarti membuat deskripsi pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang diinginkan atau yang didambakan. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasannya cukup dari saya untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom komentar pada video atau pada channel YouTube saya sendiri, atau di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.